Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan demo program atau demo sistem yang saya buat, yaitu sistem informasi persediaan obat pada apotek Jabar Sehat berbasis web. Langsung saja di sini, yaitu yang pertama, admin melakukan login terlebih dahulu dengan cara menginput data username dan password. Nah, yang pertama kita isi dulu username-nya, kita menggunakan email, kemudian kita klik password, kemudian klik login. Maka jika berhasil akan langsung masuk ke halaman stok obat. Nah, berikut adalah tampilan dari halaman stok obat. Di sini ada menu untuk tambah obat, ekspor data, dan di sini juga ada menu untuk mencari data obat gitu. Nah, di sini juga ada tabel stok obat, di sini ada gambar obat, nama obat, deskripsi, stok obat, dan aksi. Nah, aksi di sini yaitu admin dapat melakukan edit data atau menghapus data obat yang ingin dihapus begitu. Nah, langsung saja kita lakukan tambah data obat. Misalkan kita tambah obat Alpara, deskripsinya yaitu obat flu atau dalam satuan strip, kemudian stoknya misalkan 20, kemudian kita pilih gambarnya, kita klik open lalu submit. Nah, apakah datanya berhasil ditambahkan? Coba kita lihat. Nah, data berhasil ditambahkan gitu. Nah, di sini juga ada menu buat edit data. Misalkan kita edit datanya. Di sini kan strip, kita ganti jadi kapsul. Apakah datanya berhasil diedit? Coba kita lihat. Nah, datanya berhasil kita edit dan terupdate ya. Nah, misalkan kita ingin menghapus datanya, kita tinggal klik saja delete, kemudian Anda muncul notifikasi hapus obat. Apakah Anda yakin ingin menghapus Alpara? Kita klik saja hapus. Nah, maka data akan berhasil dihapus. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada menu untuk ekspor data. Fungsinya adalah untuk mengekspor laporan data dari stok obat. Jadi kita klik ekspor data, kemudian kita pilih mau diekspor dalam bentuk Excel atau PDF. Jika PDF, maka klik PDF, maka akan muncul data seperti berikut. Nah, ini data yang berhasil kita ekspor ke dalam bentuk PDF. Langsung kita kembali ke halaman stok obat. Nah, begitu. Kemudian kita cari obat, misalkan kita cari tolak angin. Nah, maka akan muncul data obat seperti berikut. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman obat masuk. Di sini adalah tampilan dari menu halaman obat masuk. Nah, ini ada tampilnya, di sini ada tanggal, gambar, nama obat, jumlah, keterangan, dan aksi. Nah, keterangan di sini adalah siapa yang menerima obat tersebut gitu. Langsung saja kita misalkan klik tambah obat. Nah, jadi data yang kita tambahkan di sini akan masuk ke stok obat. Misalkan di sini tolak anginnya ada 5 stoknya. Kita tambahkan jadi 20, berarti kita perlu menambahkan 15 lagi. Misalkan kita tambahkan 15. Apakah datanya berhasil bertambah? Coba kita lihat. Nah, datanya berhasil bertambah. Jadi, caranya yaitu tadi kita klik tambah obat, kemudian kita pilih obat apa yang ingin kita tambahkan, kemudian kita pilih jumlahnya berapa, terus penerimanya begitu. Nah, tadi berhasil kita tambahkan 15 jadi 20 begitu. Nah, langsung saja ini adalah menu untuk filter data. Misalkan kita ingin memfilter data dari tanggal berapa kita input data tersebut gitu. Misalkan dari tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni. Kita klik filter data, maka akan muncul data sebagai berikut. Nah, ini adalah data obat yang kita input pada tanggal 5-6. Karena tanggal 5 kita tidak melakukan input data, jadi hanya muncul pada tanggal 6. Begitu. Coba kita lihat dari tanggal 4, tanggal 5. Apakah dia akan muncul? Nah, tidak ada data karena pada tanggal tersebut kita tidak melakukan input data. Begitu. Langsung saja kita lanjut ke obat keluar. Nah, di sini bedanya adalah jika di obat masuk kita kan menambah. Kalau obat keluar jadi kita mengurangi begitu. Jadi misalkan ada yang beli obat paratusin. Misalkan paratusin ada yang beli 5. Coba kita 5. Nah, penerima pembeli. Coba kita submit. Apakah datanya berhasil berkurang? Nah, data berhasil berkurang begitu. Misalkan kita ada yang beli paratusin 5 lagi. Karena kan tadi stoknya 5, misalkan ada yang beli 6.
penerima pembeli. Apakah berhasil? Nah, akan muncul notifikasi seperti berikut jika misal data obatnya tidak mencukupi begitu. Jadi kan tadi ada yang beli 6 karena stok obatnya hanya sisa 5, jadi akan muncul notifikasi seperti berikut, stok saat ini tidak mencukupi berikut. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada menu untuk filter data. Misalkan kita pilih dari tanggal 5 sampai tanggal 5. Hanya di tanggal 5 itu saja. Nah, maka akan muncul data obat seperti berikut. Nah, langsung saja kita ke halaman kelola admin. Oh ya, misalkan ini tolak angin kan ada 10, misalkan kita keluarkan 20, kita keluarkan menjadi 20 lagi. Nah, penerima pembeli. Maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Nah, stok tolak angin anak telah habis. Jadi misalkan data stok obat di sini habis atau 0, maka akan muncul notifikasi seperti berikut gitu. Langsung saja kita lanjut ke halaman kelola admin. Nah, fungsi dari halaman kelola admin di sini adalah untuk menambahkan admin baru. Misalkan ada karyawan baru yang belum memiliki belum memiliki akun, bisa ditambahkan akunnya dari sini. Misalkan tadi kan kita masuk dari Salma. Nah, dari Sekar. Coba kita masuknya dari Salma. Nah, passwordnya 12341. Nah, jika salah, maka tidak dapat masuk ke halaman stok obat gitu atau halaman utama. Nah, jadi kita akan diarahkan kembali ke halaman login begitu. Nah, disuruh mengulang untuk mengisi data yang benar. Nah, jika berhasil, maka akan masuk ke halaman utama begitu. Sudah halaman kelola admin. Misalkan kita ingin mengedit, kita tinggal edit saja di sini. Edit password. Nah, klik submit. Apakah datanya berhasil kita update? Coba kita lihat. Nah, berhasil berarti tadi data yang kita edit dari sini berhasil terupdate begitu. Nah, selanjutnya adalah logout. Jadi kalau misalkan kita ingin keluar dari web ini, kita tinggal klik saja menu logout, maka akan langsung kembali ke halaman login begitu. Nah, sekian presentasi atau demo program dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.